ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم أموالكم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallah, sadaqallah, sadaqallahul-azim. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Satya. Baik, acara selanjutnya yakni sambutan sekaligus pembukaan acara yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Koordinator Departemen Academic and Profession 2023, Saudara Muhammad Sulmu Haji. Kepadanya dipersilahkan. Kita belum selesai. Halo, cek cek. Kedengeran suara kakak nggak dengan jelas? Kedengeran Kak? Kedengeran. Oke, terima kasih banyak ya Bu MC yang luar biasa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Semoga sehat selalu walaupun sekarang ini udah musim hujan ya teman-teman. Harus selalu menjaga kesehatannya dan harus tetap dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keadaan sehingga pada malam hari ini kita berkesempatan hadir pada acara sharing KKN pada malam hari. Kedua kalinya tak lupa kita aturkan salam serta salam atas baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang patut kita teladani dan patut kita contohi. Ya, sesuai dengan acara kita pada malam hari ini mengenai sharing KKN ya. Ya tentunya sharing KKN ini bertujuan untuk membekali argumenter ya sejak awal sebelum turun KKN. Nanti sharing KKN pada malam hari ini akan disampaikan oleh Kak Suci ya. Kebetulan beliau udah melaksanakan KKN pada periode bulan Juni kemarin. Tentunya nanti kita sama-sama mendengarkan ya. Dan juga terima kasih banyak ya pada kita semua yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, baik adik-adik, tentunya bagi adik-adik ya bisa belajar mengenai bagaimana gambaran KKN sejak awal gitu. Oke, cuma itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Muhammad Zulmuhadi. Oke, acara selanjutnya, acara inti, yang tentunya dalam hal ini akan dipandu langsung oleh moderator kece kita. Pasti jadi kakak-kakak semua sudah tahu siapa itu. Ini dia Kak Aryani. Kepadanya saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Karena mendengar jawaban berarti suara saya terdengar ya. Oke, saya ucapkan sebelumnya selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah hadir ya pada acara sharing KKN pada malam hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Riani, argumenter 2021 dari program studi ilmu komunikasi, yang dalam hal ini pada malam ini akan menjadi moderator. Sebelumnya puji syukur kita haturkan ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan kasih dan sayangnya kita dapat berkumpul mengikuti acara sharing KKN pada malam hari ini dengan tema Prepare Your KKN with Dynamic Argument. Ya, saya ucapkan selamat datang teman-teman argumenters. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini, sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang sharing-sharing mengenai KKN. Apa sih KKN itu? KKN itu ngapain aja? Nanti apa aja yang perlu dipersiapkan? Atau apa saja sih yang akan menjadi bekal kita KKN? Terutama buat teman-teman mungkin di sini ya yang masih semester 5, yang nantinya akan mau KKN gitu. Sebentar lagi akan melakukan KKN. Nah, di sini sudah hadir juga di tengah-tengah kita ya, pemateri yang sangat luar biasa. Tadi udah di-spill ya, atau teman-teman udah lihat di pamfletnya. Itu Kak Suci namanya. Mungkin teman-teman yang ikut safari KKN kemarin ya, udah tahu nih siapa Kak Suci. Izin membacakan CV beliau. Jadi beliau ini merupakan mahasiswa berprestasi Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Dan beliau ini juga pernah menjuarai juara 1 Lomba Karya Tulis Nasional Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan juga beliau juga pernah menjadi juara 2 Lomba Karya Tulis Pekan Karya Tulis Ilmiah Nasional Universitas Mataram. Dan teman-teman di sini banyak sekali ya prestasi beliau, tapi tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Intinya beliau ini merupakan orang yang sangat keren, luar biasa sekali. Oke, mungkin langsung saja kita sambut ya. Kita panggil Kak Suci. Halo, Kak.
Halo, apakah Halo, saya terdengar ya? terdengar Kak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, Oke. alhamdulillah baik. Kemarin KKN gimana Kak? Di Titik Batu Selatan. Oke, Tete Batu. Oke, mungkin langsung aja Kak ya. Dimulai boleh. Oke, Oke, bisa dimulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya saya mau berterima kasih kepada UKM Argumen karena di sini saya sudah diberi kesempatan untuk menjadi materi untuk menyampaikan sharing terkait dengan KKN gitu. Semoga nanti setelah sharing ini teman-teman ilmunya bisa bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai acuan sebelum melakukan kegiatan KKN. Sebelumnya terima kasih juga ya kepada Dek Riani selaku moderator. Insya Allah luar biasa sekali. Tadi udah diperkenalkan juga. Terima kasih Dek. Mungkin sebelum masuk materi intinya, mungkin saya minta tolong nanti untuk share screen-nya ini dipandu aja ya. Soalnya saya pakai HP gitu, nggak pakai laptop. Jadi nggak bisa di skip. Mungkin langsung aja ke materinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan uh, tentang KKN ya. Bisa di next slide-nya. Nah, jadi KKN itu apa sih sebenarnya? Mungkin sebelumnya teman-teman mungkin udah pernah dengar atau mungkin sekarang untuk yang semester sekarang mungkin udah ada yang nyentang KKN untuk semester besok. Jadi seperti yang kita ketahui, jadi KKN itu kuliah kerja nyata gitu. Nah, jadi dari UNRAM sendiri sebenarnya beberapa tahun kemarin itu KKN-nya itu masih dinamakan KKN tematik, tapi pada tahun 2023 tahun ini KKN tematik udah diganti namanya jadi KKN PMD. Jadi KKN PMD itu adalah pemberdayaan masyarakat desa, di mana untuk kegiatan ini biasanya mahasiswa itu melakukan program di mana tujuannya itu mengintegrasikan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat desa. Jadi fokus utama dari kegiatan KKN itu sebenarnya untuk memberdayakan masyarakat supaya masyarakat itu bisa mandiri dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal gitu. Next. Nah, sebelum ke apa aja yang bakal dipersiapin selama KKN, mungkin saya bakal spill out dikit terkait tema-tema KKN yang biasanya dikeluarkan dari UNRAM. Jadi tema KKN itu kan fokusnya ke topik tertentu gitu, di mana pemilihan tema itu biasanya didasarkan pada kebutuhan atau karakteristik masyarakat setempat supaya tujuan pembangunannya itu dapat tercapai. Jadi beberapa tema KKN yang sudah dikeluarkan sama UNDRAP itu ada beberapa. Salah satunya itu pertama adalah pemberdayaan ekonomi, yang mana tema yang diangkat terkait dengan peningkatan atau pendampingan desapreneur. Kemudian yang kedua itu ada peningkatan pariwisata. Terus yang ketiga itu ada pertanian berkelanjutan, sama yang terakhir itu peningkatan kesehatan masyarakat melalui penanganan stunting. Next. Nah, alur kegiatan KKN tuh apa aja sih? Mungkin saya bakal jelasin sedikit. Jadi beberapa tahap kegiatan sebelum melakukan pelaksanaan KKN itu, yang pertama teman-teman harus melakukan persiapan. Nah, persiapan KKN di sini ada beberapa hal ya. Mungkin ada persiapan materi, kemudian ada juga tentunya persiapan mental gitu. Jadi persiapan materi yang teman-teman butuhin sebelum melakukan kegiatan KKN itu bisa dari berkas-berkas, kemudian administrasi, bisa juga persiapan kayak uang gitu atau pendanaan selama teman-teman melakukan kegiatan KKN. Nah, setelah itu persiapan mental tentunya karena KKN itu berbeda ya seperti kita di kehidupan sehari-hari di kampus atau di sekitaran lingkungan kita dengan kita terjun ke masyarakat gitu. Kemudian yang selanjutnya ada penyusunan proposal. Setelah penyusunan proposal,
barulah teman-teman akan melaksanakan kegiatan KKN. Setelah itu, setelah KKN berlangsung, nanti di pertengahan kegiatan KKN atau menjelang akhir itu akan ada MONEF atau monitoring dan evaluasi. Dan terakhir, setelah kegiatan berakhir, KKN berakhir, akan ada pengumpulan luaran KKN dan gelar wicara. Next. Nah, ini yang selanjutnya adalah persiapan proposal. Jadi setelah teman-teman melakukan persiapan berkas dan segala macam, itu kan nanti kelompoknya sudah dibagikan, kelompok dari universitas sudah dibagikan. Teman-teman akan tahu temannya dari mana, dari jurusan mana, dari fakultas mana, tentunya akan berbeda-beda. Nah, pada saat teman-teman sebelum melakukan KKN akan ada yang namanya penyusunan proposal. Jadi penyusunan proposal itu tujuannya untuk sebagai rencana atau planning ke depannya apa saja kegiatan-kegiatan yang akan teman-teman lakuin pada saat melakukan KKN. Nah, beberapa hal yang teman-teman lakukan saat penyusunan proposal itu, yang pertama adalah penentuan tema dan lokasi. Jadi tema dan lokasi ini tentunya sudah ditentukan dari universitas ya. Jadi misalnya pada saat teman-teman melakukan pendaftaran KKN, nanti akan dibagikan kelompoknya siapa, lokasinya di mana, dan tema yang teman-teman dapat itu tema tentang apa. Nah, setelah itu teman-teman harus melakukan studi pendahuluan. Nah, kenapa sih kita harus ngelakuin studi pendahuluan? Jadi setelah teman-teman dapat kelompok, udah dapat tema yang ditentukan dan dapat lokasi KKN, teman-teman harus melakukan observasi. Nah, tujuan dari observasi itu sebenarnya supaya pada saat teman-teman melakukan kegiatan itu selaras sama tema yang sudah teman-teman dapat gitu. Dan supaya teman-teman tahu permasalahan di desa itu apa sih dan kebutuhan yang ada di desa itu apa aja gitu. Nah, setelah teman-teman melakukan studi pendahuluan, selanjutnya teman-teman melakukan diskusi dan koordinasi bersama teman-teman kelompok yang lain. Setelah itu, barulah teman-teman melakukan analisis. Analisis yang teman-teman lakuin mungkin bisa dilihat dari hasil observasi sebelumnya, kayak potensi lokal yang ada di desa itu apa sih, permasalahannya apa sih, terus solusi yang teman-teman hadirkan atau program yang akan teman-teman bawa itu seperti apa gitu. Nah, setelah teman-teman melakukan analisis, barulah teman-teman melakukan penyusunan tujuan dan sasaran. Setelah itu, barulah akan ada rumusan rencana kegiatan. Nah, dari rencana kegiatan ini, teman-teman bisa buat beberapa program, entah itu program utama atau program penunjang. Nah, setelah itu barulah teman-teman melakukan penyusunan anggaran. Tujuan dari penyusunan anggaran itu karena kita tidak dibiayai untuk program KKN, jadi teman-teman harus mengumpulkan dana pribadi gitu untuk kegiatan KKN, entah itu untuk keberlanjutan program atau untuk keseharian, entah untuk makan atau apa, untuk sewa posko itu biayanya dari teman-teman sendiri. Nah, setelah itu penyusunan jadwal kegiatan supaya teman-teman tahu outline dari kegiatan teman-teman itu tanggal berapa supaya tidak terjadi buru-buru gitu pada saat teman-teman melaksanakan kegiatan. Nah, setelah teman-teman melakukan penyusunan segala macam, barulah teman-teman melakukan penulisan proposal. Setelah itu, sebelum melakukan finalisasi, teman-teman harus melakukan review dan koreksi. Next. Nah, pelaksanaan KKN. Jadi KKN itu kan melibatkan sejumlah kegiatan ya, yang dirancang untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat desa dengan tujuan mengembangkan keterampilan serta pemahaman mahasiswa. Nah, pada saat teman-teman melakukan kegiatan KKN ini kan ada, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, itu ada program yang akan teman-teman bawa sesuai dengan observasi yang sudah teman-teman lakuin. Nah, proker itu di sini ada dua, jadi ada proker utama dan proker penunjang. Tapi di samping kedua proker itu ada juga yang namanya kegiatan dari masyarakat. Nah, untuk proker utama. Jadi untuk proker utama itu maksudnya di sini adalah program yang disusun sesuai dengan tema dari universitas, kesesuaian dengan potensi dan permasalahan desa. Dan proker utama ini menjadi fokus utama dari kegiatan teman-teman gitu. Sedangkan proker penunjang itu program yang mendukung yang dilaksanakan setelah program utama berakhir atau merupakan program titipan di luar dari tema yang sudah ditentukan gitu. Nah, untuk kegiatan masyarakat itu biasanya kegiatannya itu kayak kegiatan yang spontan gitu, sifatnya spontan. Jadi pada saat teman-teman melakukan KKN itu pasti
bakalan ada beberapa undangan dari masyarakat, entah itu undangan ramah tamah atau undangan kegiatan asinan atau apa, itu masuk ke kegiatan masyarakat. Next. Nah, di sini mungkin bisa dilihat, di sini ada leaflet tentang kegiatan atau program yang sudah pernah saya lakukan. Mulai dari program proker utama, terus proker tambahan, dan beberapa kegiatan tambahan. Next. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan tuh ada beberapa proker, mulai dari proker utama sama proker penunjang. Mungkin saya akan memberikan contoh dari proker-proker itu, tapi di sini saya sesuaikan sama tema yang sudah saya dapat. Jadi karena kemarin saya dapatnya Desapreneur, mungkin di sini sesuai dengan tema dari Desapreneur. Nah, untuk proker utama, contoh dari proker utama tuh yang pertama, ada pembuatan katalog UMKM desa. Kemudian ada pelatihan digital marketing untuk peningkatan pemasaran di desa. Kemudian yang ketiga itu ada workshop dan festival UMKM. Terus ada juga demonstrasi praktik pengolahan aren sebagai produk agroindustri. Sedangkan program kerja penunjangnya itu misalnya nih ada Derma Posyandu, kemudian ada pojok baca, kemudian ada clean up day atau gotong royong. Nah, ini untuk program penunjang itu di luar dari tema yang sudah ditentukan oleh universitas. Next. Nah, setelah kegiatan KKN itu berlangsung beberapa waktu, tentunya nanti di pertengahan sama di akhir menjelang KKN selesai itu akan ada MONEF atau monitoring dan evaluasi. Jadi monitoring itu dia kegiatan pemantauan gitu ya, dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan KKN itu telah berjalan sesuai dengan rencana. Nah, biasanya MONEF ini akan dilakukan oleh tim dari LPPM. Nah, sedangkan evaluasi itu kegiatan penilaian secara menyeluruh terhadap pelaksanaan KKN, termasuk di situ ada tujuannya apakah sudah tercapai atau belum, kemudian dampak dari program yang sudah dibuat itu apa kepada masyarakat, dan efektivitas dari program yang telah terlaksana itu seperti apa gitu. Next. Nah, di sini ada luaran KKN. Jadi pada saat teman-teman melakukan kegiatan KKN, itu tentunya akan ada hasil akhir yang nanti akan teman-teman submit dan akan teman-teman kumpulkan ke LPPM. Nah, beberapa luaran yang akan teman-teman kumpulkan itu, yang pertama tentunya ada laporan akhir, kemudian ada hasil proker, kemudian ada produk inovasi dan leafletnya, kemudian ada artikel, dan ada video. Next. Nah, di sini mungkin bisa dilihat contoh dari luaran. Sini ada katalog UMKM sama leaflet produk. Next. Nah, mungkin saya akan menjelaskan terkait luaran yang pertama terkait hasil proker. Jadi hasil proker itu yang dimaksud dia adalah hal-hal yang telah dibangun di desa setempat, lokasi KKN. Jadi misalnya teman-teman udah melakukan kegiatan apa gitu dan ada bentuk nyatanya. Contohnya teman-teman melakukan pembangunan gapura, terus teman-teman udah buat dempel tanaman pertanian, terus teman-teman juga melakukan penataan jalan atau menanam tanaman dan sebagainya, itu termasuk dari hasil proker. Kemudian yang kedua, produk inovasi dan leaflet. Nah, produk inovasi itu bisa berupa olahan yang dihasilkan dari produk lokal yang ada di desa lokasi KKN teman-teman. Jadi produk ini akan ditampilkan nanti di gelar wicara setelah kegiatan KKN berakhir. Nah, produk inovasi ini bisa berupa makanan atau minuman yang teman-teman buat atau yang memang berasal dari desa setempat gitu. Jadi teman-teman bisa membuat produk, bisa juga menjual kembali produk yang memang ada di desa tersebut. Nah, yang ketiga ada artikel. Jadi artikel KKN yang akan teman-teman kumpulkan di situ dibagi menjadi dua. Di situ ada artikel ilmiah dan artikel non ilmiah. Jadi artikel ilmiah itu nanti akan teman-teman jadikan bahan presentasi akhir saat kegiatan KKN teman-teman berakhir gitu. Dan itu menjadi poin penting dalam penilaian KKN. Nah, kemudian artikel yang kedua itu artikel publikasi media massa. Jadi artikel publikasi itu biasanya
setelah teman-teman melakukan kegiatan akan ada beberapa media yang meliput kegiatan teman-teman. Selanjutnya ada video. Nah, video yang teman-teman buat nanti itu juga harus ada 2. Jadi video yang pertama itu terkait video program kerja teman-teman, mulai dari sosialisasi proker, kemudian proker utama apa, proker penunjang apa, kegiatan masyarakat apa. Jadi video yang pertama itu terkait dengan pelaksanaan selama teman-teman melakukan kegiatan KKN. Sedangkan video yang kedua itu adalah video hasil produk yang berkaitan dengan tema KKN. Misalnya nih, saya kan temanya kemarin tentang desapreneur. Jadi video yang terkait tema yang saya buat itu adalah pembuatan produk dari olahan aren lokal gitu. Next. Nah, di sini mungkin bisa dilihat contoh artikel. Jadi di sini ada artikel ilmiah dan artikel non-ilmiah. Nah, artikel ilmiahnya di sini bisa dibaca, situ contohnya diversifikasi olahan aren Desa Titi Batu Selatan dalam bentuk healthy candy bar sebagai pengadopsian produk agroindustri praktis untuk peningkatan pendapatan berbasis kewirausahaan. Jadi di sini artikel ilmiah ini nanti akan teman-teman presentasikan sebagai hasil dari kegiatan KKN teman-teman, kayak produk akhir atau produk utama dari kegiatan KKN teman-teman. Nah, sedangkan artikel non-ilmiahnya di sini sebagai artikel publikasi media massa. Di situ biasanya teman-teman akan mencari media partner atau media yang akan meliput kegiatan teman-teman gitu. Next. Oke, mungkin sekian mungkin yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin apa dari teman-teman, mungkin bisa ditanyakan langsung. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya materi dari Suci. Tadi udah dijelasin nih tentang kegiatan KKN itu apa aja, mulai dari persiapannya sampai dengan pengumpulan luaran KKN. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang ingin bertanya terkait KKN gitu. Apa sih yang ingin ditahu gitu tentang KKN? Oke, Kak, lalu Alung Hajar tuh, angkat tangan. Boleh di open mic ya. Ya, thank you banget Kak Riani selaku moderator dan Kak Suci yang udah menyampaikan materi yang menarik banget tadi simak soal KKN kayak gimana dan lain sebagainya. Walaupun saya pribadi itu termasuk kategori mahasiswa yang takut KKN nih gitu, skeptis duluan. Terkait langsung ke pertanyaannya Kak Riani, Kak Suci, Oke. tadi soal program kerja, singkatnya apakah bisa nih setelah kita emang bareng tim kita udah nyusun proker di desa itu sesuai dengan apa potensi yang ada di desa, tapi pas sejalannya KKN proker itu tidak bisa berjalan karena ada 1-2 hal situasi gitu sehingga kita tidak bisa menjalankan proker itu. Singkatnya apakah itu bisa dilakukan atau tidak, dan apakah nanti ada distraksi dari apa istilahnya peraturan kampus atau tidak, seperti itu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Ini mau langsung dijawab atau kita tampung dulu, Kak? Langsung dijawab aja, nggak apa-apa. Oke. Oke, Kak, silakan. Oke, izin menjawab ya. Jadi terkait hal itu mungkin saya sedikit cerita. Jadi kemarin itu pada saat sebelum kegiatan KKN berlangsung, itu kan kita udah observasi nih sama teman-teman kelompok. Nah, pada saat kita observasi, di situ kita ada rencana untuk program pembuatan briket dari aren. Tapi pada saat kegiatan KKN, itu ternyata briketnya itu sudah aren yang akan digunakan itu ternyata sudah tidak ada bagian dari aren yang mau kita gunakan itu sudah tidak menjadi limbah. Karena pertama pada saat observasi yang kita lihat ternyata kan aren yang digunakan oleh masyarakat itu biasanya bagian isi atau enggak air gitu kan atau enggak bagian lain gitu. Sedangkan kulit dari buah aren itu sendiri kan tidak termanfaatkan dan itu potensinya besar menjadi limbah. Tapi pada saat kita melakukan kegiatan KKN ternyata kita tidak menemukan limbah itu gitu. Jadi benar-benar yang memang nggak sesuai gitu dengan harapan kita pada saat kita melakukan penyusunan program kerja. Nah itu tentunya
bisa gitu, bisa diganti dan bisa diatasi. Jadi pada saat kegiatan KKN sebelum monitoring dan evaluasi, pastinya kita tetap berkomunikasi dengan dosen pendamping, tujuan dari dosen pendamping lapangan. Nah, biasanya dosen itu akan bertanya gitu terkait kendala-kendala apa sih yang kita hadapi pada saat proses KKN gitu. Nah, biasanya dari dosen pendamping itu akan memberikan solusi. Nah, solusinya itu barulah di situ kita sampaikan kalau ternyata pada saat kita melaksanakan KKN ada beberapa program yang memang ternyata tidak berjalan dan itu tidak masalah. Kita bisa jadi proposal itu kan tujuannya cuma sebagai hanya rencana gitu. Sedangkan pada saat proses berlangsung yang akan dilihat di akhir itu adalah kegiatan yang sudah kita laksanakan. Jadi misalnya memang tidak sesuai dengan rencana program itu tidak masalah. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Oke, berarti nggak masalah Kak ya ketika program kerja yang kita udah rencana ini ternyata tidak bisa dilaksanakan karena sesuatu dan lain hal. Intinya tetap juga berkomunikasi dengan DPL ya atau dosen pembimbing lapangan untuk ya mencari solusinya. Nah, selanjutnya mungkin ada yang bertanya tadi saya lihat ada yang angkat tangan. ALC biasa ya? Apa? Mana nih? Oh ya, sebelumnya lalu Al-Muhajir gimana? Ada tanggapan? Terima kasih banyak, Kak. Oke, udah cukup ya. Next, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya, boleh saya nanya, Bu Moderator? Aji, silakan. Oke. Terima kasih banyak ya. Sebelumnya nih, terima kasih banyak kepada Bu pemateri yang sangat luar biasa menyampaikan materinya pada malam hari ini. Oh ini ya, sedikit saya menyampaikan terkait dengan apa namanya KKN ini. Apakah KKN ini itu benar-benar ditentukan dari LPPM atau kita bisa request kayak tempatnya, kayak orang-orangnya ataupun temanya? Oke, itu aja pertanyaannya, Kak? Iya, itu aja. Oke, langsung aja Kak ya dijawab pertanyaannya. Jadi saya ulang lagi pertanyaannya, apakah KKN itu benar-benar ditentukan oleh pihak kampus gitu? Atau kita bisa milih nih tempatnya atau teman-temannya siapa aja seperti itu? Oke, izin menjawab ya. Jadi gini sebenarnya dari kampus itu memang sudah menentukan kelompoknya siapa aja, terus lokasinya di mana, terus tema yang didapat itu apa gitu. Tapi dalam beberapa kasus itu memang contohnya nih di Fakultas Pertanian sendiri itu kan teman-teman yang sudah semester atas itu biasanya ikut proyek penelitian dosen. Nah, biasanya pada saat proyek penelitian dosen itu sejalan sama kegiatan KKN. Jadi teman-teman yang ikut proyek penelitian dosen itu misalnya teman-teman yang ikut proyek penelitian dosen, tapi ternyata pada saat pembagian lokasi sama pembagian kelompok KKN ternyata dipisah gitu. Tapi itu bisa dikonfirmasi langsung ke LPPM. Jadi teman-teman bawa surat dari dosen pembimbing atau dosen proyeknya, terus teman-teman ngasih tahu kalau teman-teman itu ikut proyek di desa ini. Jadi teman-teman akan melakukan kegiatan KKN di desa ini. Tapi khusus buat teman-teman yang memang nggak ikut proyek penelitian dosen itu memang tidak bisa diganggu gugat gitu. Jadi tetap mengikuti sesuai dengan instruksi dari LPPM. Gitu. Oke, gimana Kak Aji? Oke, thank you. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih ada Kak Febriani, Dek Febri. Ya, halo Dek. Kak, Oke, silakan. oke, terima kasih Kak Riani dan Kak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Nah, saat ini Kak, saya sedang mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka di UNS. Nah, di sini kemarin saya udah memilih untuk mengkonversi mata kuliah modul Nusantara di PMM untuk dikonversi ke KKN di UNRAM seperti itu. Nah, di sini dari Kaprodi saya sendiri itu diminta untuk
membuat artikel ilmiah, kemudian laporan sama video aja. Itu aja yang diminta sama Kaprodi. Nah, di sini pertanyaan saya yang pertama yaitu di sana kan ada 2 artikel yang kita buat. Apakah artikel itu akan dipresentasikan juga untuk kami yang mengikuti PMM, Kak? Dan untuk yang kedua, bagaimana? Tadi kan ada artikel non ilmiah. Nah, itu menggunakan media partner. Nah, cara kita untuk mencari media partner itu kayak gimana ya, Kak? Itu aja dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya, Dek Febri. Jadi, itu ya tadi pertanyaannya. eh, karena ikut PMM tadi ya, jadi dikonversi KKN-nya, kemudian apakah tadi artikel yang dibuat itu akan dipresentasikan seperti itu. Oke, langsung saja, Kak. Oke, izin menjawab ya. Jadi kalau setahu saya, khusus untuk yang PMM itu artikelnya sepertinya nggak dipresentasiin. Jadi hanya dikumpulin aja gitu. Tapi mungkin ada beberapa dosen yang akan meminta apa namanya penjelasan gitu. Terkadang tapi nggak yang dipresentasikan secara langsung. Kan kalau misalnya presentasi di KKN, setelah KKN berlangsung, itu kan kita sistemnya berkelompok, bertim gitu. Jadi misalnya dalam satu room Zoom itu ada beberapa teman-teman yang KKN dari desa lain juga gitu. Jadi kita tuh bergiliran gitu untuk melakukan presentasi. Dengan kalau yang sistem konversi dari kegiatan MBKM itu kan biasanya dia individu gitu. Nah, dari kegiatan individu itu biasanya hanya dikumpulkan saja atau mungkin pada saat melakukan presentasi mungkin face to face bersama dengan dosen. Gitu sih biasanya. Terus yang kedua tadi untuk media partner. Nah, media partner itu sebenarnya bisa dicari ya. Jadi kayak biasanya kalau tapi dari KKN saya kemarin kebetulan karena Desa Teteh Batu Selatan itu desa pariwisata, jadi memang selalu disoroti gitu. Jadi pada saat kita melakukan beberapa kegiatan besar, pastinya dari desanya sendiri atau dari kepala desanya itu yang mengundang beberapa media untuk meliput gitu, meliput kegiatan yang sedang berlangsung. Tapi kalau misalnya teman-teman kesusahan untuk melakukan publikasi media massa itu teman-teman bisa langsung menghubungi apa namanya beberapa liputan gitu. Biasanya kan ada Suara NTB, terus ada juga CNN atau apa itu bisa di post secara mandiri gitu. Atau teman-teman menghubungi pihak redaksinya juga bisa. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Kak Suci ya. Jadi itu jawabannya Dek Febri. Jadi kalau ikut PMM ya, MBKM, itu kemungkinannya tidak melakukan presentasi gitu terkait artikel yang dibuat. Ataupun kalaupun ada presentasi itu dilakukan secara face to face. Nah, kemudian untuk media partner itu nanti bisa menghubungi medianya secara mandiri gitu ya. Oke, gimana Dek Febri? Oke, Kak. Boleh satu lagi, Kak? Oke, boleh. Sepertinya Febri sangat bersemangat sekali ya. Ya, untuk tadi yang artikel itu kan yang kita buat itu sudah ditentukan template untuk artikelnya atau kita bebas membuat artikelnya, Kak? Gimana itu, Kak? Oke, Kak. Mungkin langsung aja, Kak. Oke, izin jawab ya. Jadi untuk artikelnya itu ada template yang dikeluarin dari LPM sendiri. Jadi biasanya kan kalau sebelum kita KKN itu ada pembekalan gitu. Nah, pada saat pembekalan itu kita dikasih tahu gitu kayak untuk menulisan artikel itu harus memenuhi persyaratan apa aja dan itu ada template yang disediakan dari LPM langsung. Oh ya, untuk sebenarnya saya udah siapin drive sih, udah saya share tadi mungkin share-nya nanti menyusul. Di drive itu ada beberapa mungkin file atau berkas-berkas yang mungkin teman-teman perluin pada saat KKN nanti. Di situ ada contoh proposal, contoh laporan, kemudian ada contoh leaflet juga sama beberapa surat yang mungkin teman-teman butuhin nanti pada saat kegiatan KKN. Mungkin semoga bisa membantu. Oke, makasih banyak Kak Suci. Wah,
Itu nanti bakal dikasih contoh ya, contoh template dari artikel. Gimana, Dek Febri? Ada tanggapan lagi? Aman Kak, aman. Terima kasih. Makasih Kak Suci. Oke, terima kasih banyak. Next, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Oke, ada industri 1. Siapa nih? Henny Sepira, Ibu MC. Betul? Iya, benar-benar, Kak. Oke. Boleh nih on mic. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Riani dan juga Kak Suci atas pemaparan materinya yang tadi. Maaf jadinya belibet. Ini Kak, kan tadi mungkin agak nyambung sedikit sama pertanyaan yang ditanyakan oleh Kak Muji. Kan tadi kalau nggak salah tuh kalau misalkan nggak ada gitu ya. Nah, tapi gimana kalau misalkan nanti di lokasi KKN itu ada apa ya kayak mungkin potensi-potensi yang kita apa ya yang kita tuh sebelum ke KKN itu kita nggak tahu, tapi pas di tempat KKN kita baru tahu apa potensi yang ada gitu. Itu kita bisa langsung untuk buat program kerjanya langsung atau gimana. Terus yang kedua itu mengenai kalau kan tadi untuk apa ya terakhirnya itu ada monep dan lain sebagainya gitu kan. Dan juga ada mungkin kayak post jurnal dan lain sebagainya. Tapi apakah ada apa ya monitoring ulang gitu? Kayak mungkin setelah 1-2 bulan kita selesai KKN, itu kita balik lagi untuk ngelihat program kerja pas lama KKN itu gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Henny. Jadi pertanyaannya apakah proker itu ya bisa berubah ketika potensi ternyata salah nih potensi yang ditemukan gitu. Ternyata ada potensi-potensi lain yang sebelumnya tidak ditemukan waktu apa ya pas di awal gitu. Kemudian yang kedua tadi apa ya Hen? Gini Kak, kan Sorry. udah selesai KKN, semuanya udah Ya. selesai gitu. Apa kita balik lagi gitu mungkin setelah 1 atau 2 bulan untuk melihat hasil proker yang udah kita buat gitu. Oke. Apakah apakah kita bisa kembali lagi ke desa itu untuk melihat hasil dari proker yang sudah kita lakukan? Oke. Gimana Kak Suci? Pertanyaan pertama tadi, yang pertama dari ini itu apakah bisa gitu kalau misalnya kita menemukan potensi-potensi yang lain, apakah bisa pada saat KKN kita langsung membuat atau gimana? Itu tentunya bisa, tapi dengan catatan pada saat teman-teman menghapus atau membuat program kerja baru, itu teman-teman harus ada koordinasi dengan dosen pembimbing. Jadi balik lagi ke dosen pembimbing. Kalau misalnya dosen pembimbingnya nggak ACC, kayak terima gitu, teman-teman bisa membuat atau menghapus program kerja yang sudah teman-teman susun kemarin, itu bisa-bisa aja gitu. Jadi balik lagi ke kesepakatan atau koordinasi teman-teman dengan dosen pembimbing gitu. Nah, pertanyaan kedua, apakah akan ada monitoring dan evaluasi lagi setelah KKN itu berlangsung? Kalau dari pengalaman yang kemarin sih, kegiatan itu hanya ini ya, hanya monitoring dan evaluasinya itu hanya pada saat KKN itu berlangsung. Jadi nggak ada tindak lanjut gitu. Tapi biasanya kalau untuk beberapa KKN, misalnya contoh KKN dengan tema pertanian berkelanjutan, itu kan eksperimental tuh pertanian berkelanjutan. Misalnya teman-teman ngebuat demplot pertanian, demplot pertanaman, itu tentunya akan ada monitoring lagi gitu. Tapi monitoringnya bukan dari mahasiswa, maksudnya bukan dari teman-teman yang udah melaksanakan program itu, tapi monitoring itu akan dilanjutkan oleh dosen pembimbing teman-teman. Dan kemungkinan besar program itu, apalagi yang berkaitan dengan pertanian, itu akan dijadikan program lanjutan untuk pemberdayaan masyarakat untuk penelitian dosen biasanya. Itu sih. Oke, jadi saya simpulkan ya, Hen. Kalau apakah jadi menghapus atau membuat proker baru itu harus dikoordinasikan dulu dengan dosen pembimbing. Nah, selanjutnya untuk apakah kita akan kembali ke desa lagi setelah melakukan proker kita? Itu sejauh ini tidak ya, tidak kembali lagi kecuali yang pertanian dengan tema pertanian itu tetap akan ada monef tetapi dilakukan oleh dosen pembimbing gitu, bukan dilakukan oleh mahasiswanya. Oke, gimana deh Henny Sepira? Ya Kak.
Udah jelas atau ada tanggapan? Jelas Kak, jelas. Oke, sebelumnya izin mengingatkan ya kepada teman-teman peserta mungkin bisa diisi dulu link absensinya yang udah di-share di kolom chat. Oke, mungkin selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi. Ini Kak Indah kayaknya nih banyak. Kak Indah belum KKN ya? Oke, mungkin ada yang lain izin bertanya. Sudah tidak ada, teman-teman? Oke, mungkin sudah tidak ada lagi nih, Kak. Mungkin bisa diberikan closing statement dulu sebelum kita tutup. Mungkin sedikit saja ya dari saya. Mungkin sebelum ke closing statement, saya kasih mungkin tips sedikit. Jadi kan karena KKN UNRAM itu tidak dibiayai ya. Maksudnya tidak seperti KKN UIN. Jadi KKN UIN itu dapat pendanaan 1 juta kalau tidak salah per kelompok. Tapi UNRAM itu sifatnya mandiri dari mahasiswa. Nah, biasanya itu kan memberatkan nih teman-teman. Belum biaya posko, belum biaya kegiatan, terus belum juga biaya makan sehari-hari gitu kan. Jadinya mungkin itu akan memberatkan nih teman-teman. Jadi saran saya untuk proker sebisa mungkin teman-teman sediain proposal sponsorship gitu. Kalau dari saya kemarin itu karena program kerja kita cukup banyak, ada sekitar 11 program kerja. Jadi di sana kita memang udah rencana dari awal untuk membuat proposal sponsorship. Nah, pada saat kegiatan itu berlangsung, kita udah masukin ke beberapa karena kebetulan di sana kan desa wisata. Jadi di sana itu ada beberapa hotel dan villa, terus kita masukin ke sana dan alhamdulillahnya kita dapat pendanaan 100. Jadi itu sangat benar-benar memang bakalan mendukung program teman-teman. Misalnya kalau dari pendanaan yang teman-teman kumpulin itu memang tidak cukup, teman-teman bisa beralih ke proposal sponsorship. Mungkin itu sedikit tips sebelum teman-teman melakukan KKN, siapa tahu besok membantu gitu kan. Dan di draft yang udah saya kirimin juga di sana ada contoh proposal sponsorship, mungkin bisa dijadiin acuan atau referensi kalau misalnya teman-teman memang mau membuat proposal sponsorship. Terus closing statement dari saya mungkin apa ya, semangat aja buat teman-teman yang mau KKN, semoga lancar, sukses terus gitu, dan semoga kegiatan KKN-nya itu mendapat nilai yang bagus dan nilai yang maksimal. Itu aja mungkin saya kembaliin ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa sekali. Tetap semangat ya. Oke. Intinya tadi ya udah dikasih tips nih oleh Kak Suci agar dapat mengurangi biaya pengeluaran KKN itu dengan cara menyiapkan proposal sponsorship. Tuh. Jadi buat teman-teman ya apalagi yang sering gabung di kepanitiaan ya, pastinya udah terbiasa nih bagaimana sih cara nyari sponsor kayak gitu. Jadi mungkin bakal memudahkan nih Kak dalam cari sponsor untuk proker KKN-nya nanti. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih Kak Suci yang sudah memberikan kita materi pada malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk bekal kita dan teman-teman di sini yang akan KKN nantinya. Oke, dan terima kasih juga kepada para teman-teman peserta yang sudah hadir mengikuti webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya Nizati mungkin pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget nih ya materi yang sudah disampaikan oleh Kak Suci dan juga ya hari ini. Oke, tak terasa kita sudah ada di penghujung acara nih teman-teman.
Jadi saya sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua, kakak-kakak semua yang sudah menyempatkan hadir pada Sharing KKN with Argumen 2023. Oke. Acara terakhir ini acara penutup, supaya acara kita pada malam hari ini bisa lebih berkah dan barokah. Mari kita sama-sama menutup dengan mengucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mungkin selanjutnya itu ada sesi foto bersama. Silahkan untuk kakak-kakak semuanya kita on cam dulu. Tunjukkan wajah-wajah cantiknya. Ayo kita on cam. Kak Indah on cam dong. Ayo Kak Feby ya. Terus awal-awal maaf dulu terus dia juga